Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindya Agustaki Nandila, NIM 67012100081. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah membuat flowchart, yang kedua adalah membuat flow graph, kemudian yang ketiga menghitung jumlah node dan edge case, kemudian yang keempat menghitung predikat node, region, dan nilai V, kemudian yang kelima adalah menentukan semua jalur independen path-nya. Kode yang saya gunakan adalah di bawah ini, dengan output di bawah kodenya. Ini adalah flowchart dari kode yang telah saya gunakan. Saya akan menjelaskan yang pertama adalah flowchart-nya. Di sini terdapat simbol terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan atau untuk akhiran, yaitu berupa start atau stop. Kemudian kita beri tanda panah. Nah, di sini kita tulis N sama dengan 5 dengan menggunakan processing simbol, yaitu simbol yang untuk menunjukkan pengolahan yang akan dilakukan. Kemudian kita beri tanda panah lagi, kemudian terdapat simbol processing lagi, kemudian kita beri tanda panah. Selanjutnya untuk while merupakan sebuah pemilihan proses, maka kita beri simbol decision. Jika benar, maka akan lanjut ke pengolahan kode berikutnya. Jika false, maka di sini akan selesai. Selesai di sini menggunakan terminator simbol. Kemudian untuk true-nya, untuk true menggunakan processing simbol lagi karena terdapat inisialisasi J sama dengan 1, kemudian kita lanjut menggunakan tanda panah. Terdapat while lagi yang merupakan pemilihan proses. Jika benar, maka akan dilanjut. Kemudian di sini terdapat if, else, dan else. If, if, dan else di sini juga merupakan simbol pemilihan proses. Oleh sebab itu kita menggunakan simbol decision atau simbol seperti segitiga belah ketupat. Kemudian jika benar, maka di sini terdapat simbol display. Simbol display di sini adalah untuk menyatakan output yang akan keluar. Kemudian di sini terdapat lagi simbol processing untuk pengolahan yang akan dilakukan oleh komputer. Kemudian terdapat pengecekan apakah benar atau salah. Jika benar akan lanjut ke kode berikutnya. Jika salah, maka terdapat display sebuah print, dan kemudian kita lanjut ke I sama dengan I ditambah 1 menggunakan processing simbol. Kemudian kita cek lagi ke while I kurang dari atau sama dengan N. Nah, jika benar akan lanjut menggunakan kode berikut, jika salah akan selesai. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan sebuah output seperti berikut. Nah, yang pertama kita mulai. Nah, di sini ada inisialisasi N sama dengan 5, kemudian inisialisasi I sama dengan 1, kemudian terdapat pengecekan I kurang dari atau sama dengan N. I-nya adalah 1, N-nya adalah 5, maka I kurang dari atau sama dengan 5, maka benar. Jika benar, maka di sini terdapat J sama dengan 1. Nah, apakah benar J1 ini kurang dari atau sama dengan N yang mana N-nya adalah 5? Maka di sini adalah benar. Untuk pernyataan yang pertama ini, kita menemukan I sama dengan 1 dan J juga sama dengan 1, maka pernyataan yang pertama adalah di sini terdapat benar. Kemudian jika benar, maka kita akan membuat output seperti ini. Spasi 2 kali dan spasi 1 kali. Kita tulis di sini. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut
J sama dengan J plus 1. Di sini J sama dengan 1 plus 1, maka J-nya adalah 2. Setelah J sama dengan 2, kita cek lagi. J sama dengan 2, kurang dari N, yang mana N-nya adalah dari 5, maka 2 kurang dari atau sama dengan 5, maka itu adalah benar. Untuk pengecekan yang pertama, J sama dengan 2 dan I sama dengan 1, maka tidak ada yang benar, kemudian maka false. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Di sini adalah ada kebenaran, yaitu I sama dengan 1, maka kita tulis output yang akan keluar yaitu I-nya adalah 1, kemudian spasi 2 kali. Kita lanjut ke J sama dengan J plus 1. J sama dengan 2 plus 1, maka kita cek apakah benar 2 kurang dari sama dengan 5, maka pernyataan tersebut adalah benar. Untuk C sama dengan 2 dan I sama dengan 1, untuk pernyataan yang pertama tidak ada yang benar, maka false. Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Di sini adalah ada kebenaran, yaitu I sama dengan 1. Maka kita bisa tulis di sini 1 spasi lagi. Kemudian kita lanjut. J sama dengan J plus 1, J-nya tadi adalah 3, maka 3 plus 1 sama dengan 4. Nah, apakah benar 4 kurang dari atau sama dengan 5? Maka benar. Untuk pernyataan yang pertama adalah tidak ada yang benar. Kemudian kita ke pernyataan yang kedua adalah terdapat kebenaran untuk I sama dengan 1. Kemudian kita output yang keluar adalah I. Kita tulis di sini 1 spasi 2 kali. Nah, kemudian kita lanjut ke J sama dengan J plus 1. J-nya tadi adalah 4, maka 4 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian kita cek, apakah 5 kurang dari atau sama dengan 5? Maka benar, 5 sama dengan 5. Kemudian kita cek lagi. Di sini ada pernyataan yang benar, yaitu I sama dengan 1 dan J sama dengan 5 atau N. Maka kita buat display yang akan keluar atau output yang keluar, kita tulis di sini spasi 2 kali dan spasi 1 kali. Kemudian kita cek lagi J sama dengan J plus 1, maka 5 ditambah 1 sama dengan 6. Kita cek apakah 6 kurang dari atau sama dengan N, yaitu N-nya 5, maka jawabannya adalah salah. Jika salah, kita print untuk displaynya, yaitu spasi yang mana di sini adalah enter untuk baris selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke I sama dengan I plus 1. I-nya tadi adalah 1, 1 plus 1 sama dengan 2. Maka apakah 2 kurang dari atau sama dengan N atau 5? Maka benar, 2 kurang dari 5. Maka jika benar, J sama dengan 1. Kemudian kita cek. Di sini J kurang dari atau sama dengan N. 1 kurang dari atau sama dengan N, maka benar. N-nya adalah 5. 1 kurang dari 5. Kemudian kita cek di sini. I-nya 2, J-nya 1. Untuk pernyataan yang pertama, tidak ada yang benar, maka kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Di sini ada kebenaran, yaitu J sama dengan 1, maka kita tulis untuk displaynya di sini I-nya adalah 2, kemudian spasi 2 kali. Kita lanjut ke J sama dengan J plus 1. Di sini J-nya adalah 1. 1 plus 1 sama dengan 2. Kita cek
Apakah 2 kurang dari sama dengan 5? Maka benar. I-nya 2, J-nya adalah 2. Untuk pernyataan yang pertama tidak ada yang benar. Untuk pernyataan kedua tidak ada yang benar. Jika false semua, maka kita langsung ke ini. Spasi. Kita tulis. Kemudian kita lanjut J sama dengan J plus 1. J-nya adalah 2, maka 2 plus 1 sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 5? Maka benar. 3 kurang dari 5. Jika benar, maka kita cek untuk pernyataan pertama. Di sini tidak ada yang benar. Kemudian di sini juga tidak ada. Maka kita tulis lanjut langsung ke yang else. Kemudian kita lanjut ke J sama dengan J plus 1. J-nya tadi ada 3. 3 plus 1 sama dengan 4. Maka di sini kita tulis apakah 4 merupakan kurang dari atau sama dengan 5. Maka benar. Kita lanjut ke pernyataan pertama. Di sini tidak ada yang benar bahwa I sama dengan 2 dan J sama dengan 4. Kemudian di sini juga untuk pengecekan yang selanjutnya juga tidak ada yang benar. Kemudian maka kita langsung ke pernyataan yang terakhir yaitu else. Selanjutnya di sini J sama dengan J plus 1 yang mana J-nya tadi 4, maka 4 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian kita cek apakah 5 kurang dari atau sama dengan 5, maka benar 5 sama dengan 5. Jika benar, maka kita cek. Untuk pengecekan yang pertama tidak ada yang benar, maka false. Kemudian untuk pengecekan yang kedua terdapat kebenaran yang mana J merupakan sama dengan N. Atau J sama dengan 5. Kita tulis di sini I sama dengan I, kemudian I spasi 2 kali dan spasi 1 kali. Kita tulis di sini. I-nya tadi ada 2, kemudian spasi lagi. Kemudian kita lanjut ke J sama dengan J plus 1. J-nya tadi ada 5, 5 tambah 1 sama dengan 6. Maka kita cek di sini. 6 kurang dari atau sama dengan N, maka jawabannya adalah salah karena 6 tidak kurang dari atau sama dengan N. Maka false, kemudian kita print. Kemudian kita lanjut ke I sama dengan I plus 1. I-nya tadi adalah 2, maka 2 plus 1 sama dengan 3. Kita cek apakah 3 kurang dari atau sama dengan 5. Pernyataan tersebut adalah benar. Jika benar, maka J sama dengan 1. 1 kurang dari atau sama dengan 5, maka benar. Di sini untuk kita cek untuk pernyataan yang pertama tidak ada yang benar. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. I sama dengan 3 dan J sama dengan 1. Di sini ada kebenaran yaitu J sama dengan 1. Maka kita tulis di sini I-nya tadi adalah 3, kemudian spasi 2 kali. Kemudian kita lanjut ke J sama dengan 1 plus 1. Maka 2, J-nya adalah 2. Kemudian, apakah 2 kurang dari atau sama dengan 5? Jawabannya adalah benar. Untuk pernyataan yang pertama adalah salah, maka false. Untuk pernyataan yang kedua juga false, maka kita ke else, yaitu pernyataan yang terakhir. Kita tulis di sini spasi. Kemudian kita lanjut ke J sama dengan J plus 1. Di sini 2 plus 1 sama dengan 3, kita cek. Apakah 3 kurang dari atau sama dengan 5? Jawabannya adalah benar. 3 kurang dari 5. Kita cek di sini. Tidak ada yang benar, maka false. Kemudian kita cek lagi. Juga false. Kemudian kita lanjut ke di sini.
Langsung kita tulis spasi. Kita lanjut ke J sama dengan J plus 1. 3 plus 1 sama dengan 4, maka J-nya adalah 4. Kita cek, apakah 4 kurang dari atau sama dengan 5, maka benar. Kemudian kita cek untuk pernyataan yang pertama salah. Kemudian untuk pernyataan yang kedua juga salah. Kita lanjut ke untuk false, maka langsung muncul display seperti ini. Kemudian J sama dengan J plus 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. Kita cek lagi, apakah benar 5 kurang dari atau sama dengan 5, maka benar. Kita cek untuk pernyataan yang pertama, salah. Untuk pernyataan kedua, di sini ada kebenaran yaitu J sama dengan N atau 5. Maka kita tulis di sini I-nya tadi adalah 3, kita spasi 2 kali. Kemudian kita lanjut ke J sama dengan J plus 1. J sama dengan 5 plus 1, maka jauh J-nya adalah 6. Kita cek. J 6 kurang dari atau sama dengan 5. Di sini adalah false. Jika false, kita display-nya adalah spasi atau print kosong. Kemudian di sini terdapat I sama dengan I plus 1. Yang mana I-nya tadi adalah 3, maka 3 plus 1 sama dengan 4. Kita cek apakah 4 kurang dari atau sama dengan 5, maka benar. Kemudian J sama dengan 1, kemudian terdapat pengecekan apakah J1 kurang dari atau sama dengan N5, maka jawabannya adalah benar. Untuk pernyataan yang pertama tidak ada yang benar, maka false. Kemudian lanjut ke pernyataan yang kedua, di sini ada kebenaran yaitu J sama dengan 1. Maka kita tulis di sini I spasi dan spasi lagi. I-nya tadi adalah 4, kita spasi 2 kali. Kemudian kita lanjut ke I sama dengan J plus 1. J sama dengan J plus 1. Di sini 1 plus 1 sama dengan 2. Maka kita cek. Apakah 2 kurang dari atau sama dengan 5? Maka benar. Kita ke pernyataan yang pertama. Tidak ada yang benar. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Juga tidak ada yang benar. Maka kita lanjut langsung ke output yang akan keluar yaitu spasi 3 kali. Kemudian kita lanjut ke J sama dengan J plus 1. Di sini J-nya tadi adalah 2, maka 2 plus 1, maka J-nya adalah 3. Kita cek, apakah 3 kurang dari atau sama dengan 5? Jika benar, kita cek pernyataan tadi adalah benar, 3 kurang dari 5. Untuk kita cek ke pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama false, maka lanjut ke pertanyaan kedua. Pernyataan kedua juga false, maka kita akan print, maksudnya akan keluar output spasi 3 kali, kemudian akan dilanjut J sama dengan J plus 1. Di sini J-nya tadi adalah 3, maka 3 plus 1 sama dengan 4. Kemudian kita cek, apakah 4 kurang dari atau sama dengan 5? Maka benar, 4 kurang dari sama dengan 5. Kemudian kita cek, untuk pernyataan yang pertama salah, maka false. Kemudian pernyataan kedua tidak ada yang benar, maka false. Kita lanjut langsung ke display, yaitu print 3 kali. Kemudian kita lanjut ke J sama dengan J plus 1. Di sini 4 plus 1, maka J-nya sama dengan 5. Kita cek, apakah 5 kurang dari atau sama dengan 5, maka benar bahwa 5 sama dengan 5, maka J sama dengan 5. Kemudian kita cek, untuk pernyataan yang pertama tidak ada yang benar, maka false. Kemudian untuk pernyataan yang kedua juga tidak ada yang benar.
Untuk pernyataan kedua, di sini J-nya adalah 5, maka J-nya sama dengan N. Maka kita tulis di outputnya I-nya tadi adalah 4, kemudian spasi 2 kali. Kemudian kita lanjut ke, di sini kita lanjut, J sama dengan J plus 1, J-nya adalah 5, 5 plus 1 sama dengan 6. Maka kita cek di sini, apakah J yang merupakan 6 kurang dari N yang 5, maka salah, oleh sebab itu false, kemudian kita beri output berupa print kosong. Kemudian kita lanjut ke I sama dengan I plus 1. I-nya tadi adalah 4, 4 plus 1 sama dengan 5. I-nya adalah 5, kemudian apakah 5 kurang dari atau sama dengan N atau 5, maka benar bahwa 5 sama dengan 5, maka kita lanjut ke J sama dengan 1. Maka I sama dengan 5, J sama dengan 1. Kita cek di sini apakah J yang merupakan 1 kurang dari N atau sama dengan N, yang mana N-nya adalah 5, maka benar bahwa 1 kurang dari 5. Kemudian kita cek di sini, I-nya 5 dan J-nya 1, atau I sama dengan N, dan J sama dengan 1. Apakah di sini ada? Ini di sini ada, kemudian kita tulis spasi 3 kali. Kemudian kita lanjut ke J sama dengan J plus 1. Di sini 1 plus 1, maka J-nya adalah 2. Kita lanjut ke pengecekan berikutnya, apakah benar bahwa 2 kurang dari atau sama dengan 5, maka benar. Kemudian kita cek untuk pernyataan yang pertama, I sama dengan 5 dan J sama dengan 2. Untuk pernyataan yang pertama tidak ada yang benar, maka false. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, di sini terdapat kebenaran yaitu I sama dengan 5 atau I sama dengan N. Maka kita tulis I, kemudian spasi 2 kali. I-nya tadi adalah 5, kemudian spasi 2 kali. Kemudian kita lanjut. J sama dengan J plus 1. J-nya tadi adalah 2, maka 2 plus 1 sama dengan 3. Kita cek, apakah 3 kurang dari atau sama dengan 5, maka benar. Jika benar, kita cek di sini. Untuk pernyataan yang pertama tidak ada yang benar, bahwa I sama dengan 5 dan J sama dengan 3. Kemudian maka false. Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Di sini terdapat kebenaran bahwa I sama dengan 5 atau I sama dengan N. Maka kita tulis di sini I, kemudian spasi 2 kali. I-nya tadi adalah 5, kemudian spasi 2 kali. Kita lanjut ke J sama dengan J plus 1. J-nya tadi adalah 3, 3 plus 1 sama dengan 4. Kemudian kita cek, apakah 4 kurang dari atau sama dengan N atau 5, maka benar 4 kurang dari 5. Maka kita cek untuk pernyataan yang pertama tidak ada yang benar bahwa I sama dengan 5 dan J sama dengan 4. Maka false. Kemudian kita cek untuk pernyataan yang kedua. Di sini terdapat kebenaran bahwa I sama dengan 5 atau I sama dengan N. Maka di sini kita tulis I atau 5, kita spasi 2 kali. Kemudian kita lanjut ke J sama dengan J plus 1. J-nya tadi adalah 4, 4 plus 1 sama dengan 5. Nah, di sini kita cek lagi. Apakah benar bahwa 5 kurang dari atau sama 5, maka benar bahwa 5 sama dengan 5. Jika benar, kita cek ke pernyataan yang pertama. Nah, di sini terdapat kebenaran bahwa I sama dengan 5 dan J sama dengan 5, atau I sama dengan N dan J sama dengan N. Maka kita
beri output berupa spasi 3 kali. 2, 3. Kemudian kita lanjut ke J sama dengan J plus 1. J-nya tadi adalah 5, 5 plus 1, maka jawabannya adalah 6. Kita cek apakah 6 kurang dari atau sama dengan 5, maka jawabannya adalah false. Kemudian kita print. Nah, di sini kita tulis lagi. Nah, di sini terdapat print. Kemudian I sama dengan I plus 1. I-nya tadi adalah 5. 5 plus 1 sama dengan 6, maka apakah 6 kurang dari atau sama dengan 5? Jawabannya adalah false. Maka kodenya sudah selesai sampai di sini. Kemudian kita lanjut ke membuat flow graph. Flow graph di sini mirip dengan flowchart, yang mana cuma tinggal diganti menjadi bundar semua seperti ini. Nah, ini adalah flowchart, flow graph, maaf. Nah, kemudian kita menghitung nilai node dan HJ-nya. Yang pertama kita menghitung node. Node di sini adalah simbol kotak-kotak atau simbol bundar di sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan yang 15 adalah yang terakhir. Maka nodenya ada 15. Kemudian kita lanjut ke HJ. Di sini HJ adalah tanda panah. Nah, di sini tanda panahnya ada satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, di sini ada 18 HJ. Kita lanjut ke predikat node. Nah, di predikat node ini, yang mana sebuah lingkaran atau sebuah simbol, kolom simbol yang mana terdapat
2 atau lebih panah yang keluar. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 predikat note untuk flow graph di samping ini. Kemudian kita lanjut ke region atau daerah atau wilayah. Di sini region yaitu daerah yang dibatasi oleh edge dan node. Kemudian untuk region di sini kita tulis region yang pertama di sini R1. Ini ada R1, kemudian di sini ada R2. Lanjut. Di sini ada R3. Di sini ada R4, kemudian di sini adalah R5. Kemudian kita lanjut ke menghitung nilai V. Nah, nilai V di sini terdapat 2 rumus. Yang pertama adalah E min N sama dengan 2. Nah, E di sini adalah edge dan N adalah node, maka 18 dikurangi 15 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Terdapat pula rumus yang kedua untuk menghitung nilai V. Ini adalah rumus yang pertama, ini adalah rumus yang kedua. Nah, di rumus yang kedua ini menggunakan P ditambah 1. Nah, P di sini adalah predikat node, maka 4 plus 1 sama dengan 5. Nah, dari dua rumus ini, kita dapatkan hasil yang sama, yaitu 5. Kemudian yang terakhir, kita akan menghitung independen pathnya atau IP. Nah, independen path atau IP di sini digunakan untuk menghitung jumlah jalur yang bisa kita dapatkan. Nah, yang pertama adalah dari 1 ke 2, kita lanjut ke 3, kemudian ke 4, langsung ke 5, yang mana tidak memenuhi standar yang keempat, maka langsung selesai. Kemudian jalur yang kedua adalah 1 ke 2, 3, 4, 6, 7, 14, 15, 4, dan 5. Di sini terdapat kesalahan, harusnya ini adalah 6.
Kemudian kita lanjut ke jalur berikutnya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 4, dan 5. Kemudian kita lanjut ke jalur berikutnya. Kita berdiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, dan 5. Kemudian kita lanjut ke jalur berikutnya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, dan 5. Di sini terdapat 5 jalur. Di sini saya beri warna berbeda, biru, ungu, kuning, oranye, dan merah. Terdapat 5 jalur atau 5 independent path, yang mana jalur 5 jalur ini harus sama dengan nilai V. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang flowchart, flowgraph, menghitung jumlah node dan edge, menghitung predikat node, region, dan nilai V, kemudian menentukan jalur independent path. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.